Halo semua, berjumpa lagi bersama kami di acara Ngobrol Santai, Santai Tapi Berisi. Dan dengan saya Anex Irma, kali ini kita akan membahas tentang KKN atau Kuliah Kerja Nyata, yang kebetulan juga di Desa Sumbergondo ada beberapa universitas yang sudah melakukan kegiatan tersebut. Dan untuk kali ini saya sudah bersama salah satu ketua kelompok KKN yang dari Universitas Negeri Malang. Langsung saja kita sambut dengan halo, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak. Sore, dengan siapa Kak kalau boleh tahu Kak? Perkenalkan saya Abdillah Gandhi Fauzi. Saya dari jurusan Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Gitu. Aslinya dari mana? Saya asli dari Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih kok ambil jurusan apa tadi? Ilmu Keolahragaan. Nah, itu latar belakang dari saya. Dari sejak SD sudah cenderung suka olahraga. Jadi saya ingin berfokus mendalami dalam bidang olahraga. Gitu. Iya. Terus kenapa kok memilih Universitas Negeri Malang? Yang pertama itu paling dekat dari rumah. Oh gitu ya. Iya. Di Blitar nggak ada ya? Kalau di Blitar ada, tapi yang universitas swasta. Oh gitu. Ya. Selain itu dari kompetensi akreditasi dari UM sudah cukup baik. Ya, sudah terpercaya gitu ya. Iya. Saya panggilnya Kakak Gandhi atau Kakak Abdillah nih? Abdillah aja, Mbak. Iya. Oke, Kak Abdillah. Kalau boleh tahu dari grup atau kelompok yang kali ini ada di Desa Sumbergondo, jumlahnya ada berapa anggota? Kalau jumlah dari kami ada 13 anggota untuk Desa Sumbergondo. Dan jurusannya? Kalau jurusan bermacam-macam ya Pak ya. Ada yang dari teknik sipil, ada yang dari desain mode, ada lagi dari teknik pembangkit listrik. Setelah itu ada yang kami ilmu keolahragaan. Oh ya, dan sebagian besar dari jurusan apa? Atau sama? Rata? Sama rata gitu ya. ya. Terus untuk boleh tahu nggak berapa lama sih nanti akan melaksanakan KKN itu di Desa Sumbergondo? KKN ini dilaksanakan selama 45 hari efektif. Jadi tidak ada hari liburnya selama 45 hari terus-menerus, dimulai tanggal 14 Juni 2023 sampai 28 Juli 2023. Wah, ini sudah hampir setengah bulan ya, hampir 1 bulan Iya, nih, sudah stay di sini. jalan 22 hari. Gitu. Kalau di Sumbergondo sendiri itu teman-teman KKN ini PP dari rumah masing-masing, dari kos, atau memang stay di rumah salah satu rumah warga mungkin? Kebetulan kami stay di salah satu rumah warga, terletak di RT 1 RW 2. Oh gitu. Di rumah ibu siapa atau bapak siapa? Ibu Santi. Ibu Santi. Ya. Halo Ibu Santi. Ini teman-teman KKN yang sudah hadir juga di acara kita yang sangat luar biasa ini. Kalau boleh tahu nih, dari teman-teman UM kan sudah berjalan selama kurang 22 hari ya, hari. Yang hampir mendekati masa akhir gitu, masa akhir kerja di sini atau program di sini. Boleh tahu nggak sih programnya apa aja gitu? Yang pertama itu pemanfaatan limbah anorganik sebagai upaya pengembangan potensi dusun Tegalsari dalam bentuk spot foto. Yang kedua ada edukasi penyakit hipertensi dan komplikasinya pada posyandu lansia di wilayah dusun Segundu. Selanjutnya yaitu mewujudkan GELIS, yaitu gerakan literasi, melalui manajemen perpustakaan di SDN Sumbergondo 1. Selanjutnya ada penerapan program Taman Pendidikan Al-Quran. Selanjutnya ada partisipasi mahasiswa dalam kegiatan perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Yang terakhir ada pengembangan Taman Toga di Dusun Segundu. Itu jadi ada 6 program ya? Ya. Dan itu semua dilaksanakan dalam kurun waktu 45 hari. Ya, betul. Dan dari 22 hari yang sudah berjalan ini, program yang sudah selesai dilaksanakan, bahkan itu sudah menjadi goal kalian dari salah satu program itu? Untuk program yang sudah terlaksana kemarin ada perayaan Hari Raya Idul Adha, mulai dari persiapan Hari Raya yaitu malam takbiran. Nah, kami sudah ikut serta dalam malam takbiran dari acara di Masjid Jami Darussalam. Iya. Terus untuk pelaksanaan Hari Raya dan penyembelihan hewan kurban itu sudah
sudah selesai. Selanjutnya ada program manasi gaji. Kebetulan kemarin tanggal 25 Juni ada penyuluhan dan pelatihan kepada kepala TPK Kecamatan Bumiaji Itu di mana? di Masjid Darussalam juga. Oh gitu, kegiatan di Desa Sumberkondo. Terus apa lagi? Terus untuk pembuatan Taman Toga kemarin kami juga ikut serta dibantu sama masyarakat sama dari perangkat desa. Kemarin sudah itu dalam pembuatan Taman Toga di Dusun Segundu. Oh gitu. Dari sekian program yang sudah berjalan, ada program aja yang masih belum dan itu jadi sekarang proses gitu, running gitu. Kalau itu program yang gelis gerakan literasi di SD Sumberkondo 1 itu kami masih mau memulai untuk manajemen perpustakaan. Jadi itu di perpustakaan kami mulai dari penyiangan yaitu penyortiran pemilihan buku-buku yang masih layak dan tidak layak. Kemudian kami ikut dalam manajemen yaitu penulisan nomor registrasi dan lain-lain itu. Coding gitu ya? Ya betul. Nah kalau terkait dari perpustakaan tadi nih aku kayak kepo ya. Kalau untuk proses pemilah-milihan buku atau manajerial perpustakaan itu, apakah di tingkat SD itu harus ada kayak pustakawan sendiri atau memang kalian gerakannya langsung ke siswa, memberikan insight ke siswa atau langsung ke pelaku petugasnya ya, orang-orang perpusnya gitu? Untuk dalam hal ini kami ke pustakawannya sendiri. Gitu. Jadi manajemen ini dilaksanakan pada saat SD atau sekolah masih dalam keadaan libur. Oh ya. Jadi kan kami fokus penataan dan program untuk kedepannya perpustakaannya seperti apa. Kebetulan di sini untuk manajemen dan penjaga perpustakaannya masih belum terorganisir dengan baik. Gitu. Itu Itu salah satu program yang masih belum ya? Iya, Atau masih belum. sekarang masih jalan juga? Masih jalan. Program besarnya kalau boleh tahu? Yang program besar yaitu pengelolaan sampah daur ulang dalam rangka pembuatan kampung daur ulang dan kampung budaya di Dusun Tegasari. Gitu. Itu udah berapa persen tuh progresnya? Itu masih 20% kemungkinan. Kemarin kami baru dapat bahan-bahan untuk daur ulang, bahkan hari ini masih ada teman-teman yang cari bahan-bahan daur ulang itu. Oh gitu ya. Ya, Itu progres untuk pembuatan kampung apa tadi? kampung daur ulang. Kampung daur ulang itu berapa lama dari planningnya kalian? Itu sampai akhir sekitar 3 minggu kalau nggak salah. Nah itu ada nggak kesulitan dari teman-teman KKN ketika mau membuat sebuah inovasi baru ya untuk di wilayah Dusun Tegalsari terkait dari kampung daur ulang? Ya. Mungkin dari warganya yang kurang antisipasi atau apa? Boleh dijelaskan dari pengalaman teman-teman? Untuk kesulitan sebenarnya yang utama yaitu dari bahan yang kami perlukan dari bahan daur ulang itu dari bank sampah di Desa Sumberkondo. Mungkin masih kurang, jadi kami perlu cari ke daerah-daerah lain juga. Oh gitu ya. Ya. Kita butuh sumbangsi dari daerah sebelah Daerah gitu. sebelah ya. Nah kalau memang itu sebagai program besar kalian, apa sih goalnya nanti? Goalnya kami akan yang pertama kami buat gapura, lampu hias, spot foto. Mungkin goalnya akan kami buat launching kampung daur ulang gitu. Gitu ya. Jadi Nanti ada sebagai penutupan juga program kalian mungkin. Peresmian kampung daur ulang. Di situ kemudian kebetulan ada juga tari-tarian dari anak-anak dari warga setempat juga ada. Mungkin bisa dilakukan dalam launching tersebut. Oh gitu. Jadi teman-teman kakak ini tidak serta-merta program yang diutamakan, tapi partisipasi masyarakat yang punya potensi juga dimasukkan ya. gitu ya. Oh seru sekali sih. Kalau boleh tahu itu di daerah lingkungan mana yang dijadikan spot untuk kampung? Di Dusun Tegasari, RT-nya saya kurang hafal ya Pak ya. Gitu ya, belum hafal ya. Oke, nanti kita telusuri bareng-bareng deh. Nah, dari berbagai program yang memang sudah digagas sama teman-teman UM, gimana sih cara kalian itu membagi program tersebut itu bersama-sama satu tim gitu 13 orang? Program ini diselesaikan atau memang bagi-bagi tugas atau seperti apa teknisnya?
dari UM itu ada pembagian yaitu program utama dan program pendukung. Program utama itu sebanyak 80% dari segala program dan sisanya 20% itu program pendukung. Untuk penanggung jawab dari masing-masing program, kita akan pilih dari anggota kami. Itu ada 6 tadi, 6 jadi penanggung jawab masing-masing program. Namun dalam pelaksanaan tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan beberapa orang saja, jadi semua tetap ikut dalam menyukseskan program-program tersebut. Gitu ya. Dan dari program yang dari 6 program yang sudah disebutkan tadi, ada nggak sih program yang menurut kalian ini gagal atau ini susah sebenarnya, tapi kita memaksakan atas kayak gini ya biasanya. Entah itu program berhasil atau enggak, kalian tetap jalan. Prinsipnya seperti apa kalau boleh tahu dari teman-teman kakak ini? Kalau itu seperti yang paling sulit mungkin yang daur ulang tadi. Jadi kami menampung banyak aspirasi dari masyarakat terkait tentang desain. Itu banyak usulan-usulan dari masyarakat. Jadi kami tampung, kami terima. Jadi kami pilah-pilah mana yang mungkin paling cocok. Nah setelah itu baru kami olah, baru kami pilih mana desain yang terbagus, yaitu seperti itu. Jadi kami menampung aspirasi dari masyarakat, nanti kami kembangkan gitu. Oh gitu ya. Dari beberapa hari yang sudah terlewati dari teman-teman KKN, bahkan programnya sudah berjalan hampir 90% selesai ya itu. Kita anggap 90% karena tinggal satu program yang memang lagi on proses dan itu berusaha untuk direalisasikan dengan maksimal gitu. Boleh tahu nggak outputnya nanti dari keseluruhan program yang sudah dilaksanakan itu seperti apa untuk kontribusi ke desa itu sendiri? Diharapkan desa dapat meneruskan dari program kami, sebab kami sebagai mahasiswa mungkin ada berbagai keterbatasan, kita semampu kita untuk membangun desa. Yaitu setelah itu untuk perkembangannya yang lebih intensif lagi, kami serahkan kepada desa. Kami sumbangkan pikiran-pikiran kami sebagai anak muda, mungkin kita lebih kreatif, lebih inovatif gitu. Ya intinya teman-teman ini sharing ya, berbagi ilmu, inovasi yang memang bisa diterima atau enggak, dan itu akan berkelanjutan dan harapnya memang berkelanjutan gitu ya. Dan harapan yang positif aja untuk desa Sumbergondo. Nah kalau boleh tahu nih first impressionnya teman-teman KKN dari UM ketika memasuki desa Sumbergondo seperti apa? Untuk first impression yaitu saya cenderung nyaman ya Pak di sini. Bisa ngerasain kembali ke desa setelah beberapa tahun hidup di kota Malang yang hingar-bingar seperti itu, bisa kembali ke desa, bisa nyaman, sejuk, terus warganya juga ramah. Setiap kami ada kegiatan pasti didukung, pasti dibantu seperti itu. Apakah first impression itu juga berpengaruh secara personal gitu ya, maksudnya wah di sini nyaman karena ada cewek nih gitu, enggak ya? Nggak ada ya kayak gitu? Nggak ada. Atau cinlok mungkin sama teman-teman KKN-nya, biasanya kan pengalaman anak-anak teman-teman KKN seperti itu ya, karena saya juga pernah gitu maksudnya. Ada nggak ada ya? Sepertinya ada Pak. Oh gitu ya, termasuk sampean juga ya? Kalau saya alhamdulillah tidak. Ya. Ya. Terus kalau menurut teman-teman juga nih, desa Sumbergondo itu kan sudah dikenal dengan desa di bawah lereng gunung yang aman, asri, terus sejuk gitu ya. Kalau di mata teman-teman itu seperti apa sih Sumbergondo yang ini bisa dikatakan sebagai kayak desa apa gitu mungkin? Kalau menurut saya desa Sumbergondo itu desa yang menakjubkan ya Mbak. Mulai dari warganya itu menurut saya kreatif semua Mbak. Jadi terlalu banyak aspirasi, jadi saya bahkan sampai bingung Mbak. Oh gitu ya, terlalu banyak masukan gitu. Iya. Ya memang setiap warga juga punya mindset yang berbeda, kita pun harus bisa merespon seperti apa warga gitu kan ya. Dan kalau boleh tahu nih, ini yang terakhir, bukan juga yang terakhir sih, maksudnya harapan teman-teman KKN untuk desa Sumbergondo secara menyeluruh. Harapan kami apa yang telah kami berikan dapat dirawat dan dilaksanakan dengan baik. Terus untuk program-program yang telah kami buat mungkin bisa diteruskan oleh orang, bermanfaat juga ya, bisa bermanfaat ke depannya bagi warga setempat, khususnya desa Sumbergondo. Iya. Mungkin ada apa ya, kayak ucapan terima kasih kepada beberapa
stakeholder yang di Desa Sumberganda sudah mensupport kegiatan teman-teman gitu boleh. Terima kasih kepada TV Sumbergondo yang sudah membantu dalam Melancarkan programnya gitu ya. ya dalam khususnya dalam dokumentasi dalam setiap program kerja yang kami lakukan. Terus kepada Bapak Lurah, Bapak dan segala perangkat desa telah membantu dan mendukung sehingga pelaksanaan KKN kami dapat berjalan dengan lancar. Udah itu aja, mungkin ada yang disampaikan lagi? Udah itu aja, Mbak. Udah cukup ya. Kalau Cukup. gitu demikianlah teman-teman dari pemirsa Ngobrol Santai tapi berisi. Hasil obrolan kita ini semoga menjadi manfaat bagi teman-teman yang di luaran sana. Tentunya harapan kita sama, saling sharing dan saling mengembangkan membangun desa, khususnya untuk Desa Sumbergondo. Ada lagi mungkin? Sudah cukup, Mbak. Ada tagline-nya untuk UM? Semangatnya UM? Ada nggak? Yel-yelnya? Gini ya? Nggak ada, Mbak. Oke, kalau gitu kita akhiri perbincangan kita yang sangat luar biasa ini bersama saya Anex Irma dan Saya Abdillah Ghani Fauzi. Lia. Sampai jumpa di next episode di acara Ngobrol Santai tapi berisi. Bye-bye.